Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, Paus mengadakan audiensi umum di lapangan Santo Petrus. Audiensi umum dimulai pukul 10. Namun seperti biasa, sebelum mulai dalam perjalanan menuju tempat beliau memberikan audiensi, Paus berkeliling dengan mobil putihnya dan menyapa umat yang hadir dan memberikan berkat kepada anak-anak kecil. Audiensi kali ini melanjutkan rangkaian tema katekese Jubileum 2025, Yesus Kristus pengharapan kita, dengan memusatkan pada permenungan tentang Bartimeus. Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggilmu. Berikut ini saya bagikan katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, melalui katekese ini saya ingin mengajak kita semua memandang satu aspek lain dari kehidupan Yesus, yaitu penyembuhan-penyembuhan yang ia lakukan. Maka saya mengundang kalian untuk mempersembahkan kepada hati Kristus bagian dalam diri kalian yang mudah terluka atau paling rapuh, bagian-bagian hidup yang terasa terhenti dan tak menemukan jalan keluar. Mari kita mohon kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, agar Ia mendengarkan seruan kita dan menyembuhkan kita. Tokoh yang menemani kita dalam permenungan ini mengajarkan bahwa harapan tidak boleh pernah ditinggalkan, bahkan ketika kita merasa tersesat. Ia adalah Bartimeus, seorang buta dan pengemis yang dijumpai Yesus di Yeriko. Tempat ini tidaklah kebetulan. Yesus sedang menuju Yerusalem, namun ia memulai perjalanannya, bisa dikatakan dari dunia bawah Yeriko, kota yang terletak di bawah permukaan laut. Memang melalui kematiannya, Yesus turun untuk menyelamatkan Adam yang jatuh ke dasar bumi, dan Adam itu melambangkan kita semua. Bartimeus berarti anak Timeus, sebuah nama yang menunjukkan hubungan, namun ia hidup dalam kesendirian yang dramatis. Menariknya, nama itu juga bisa berarti anak kehormatan atau anak kekaguman, kebalikan dari kondisi hidupnya saat ini. Dalam budaya Yahudi, nama sangat penting. Artinya, Bartimeus tidak mampu hidup sesuai dengan nama panggilannya. Berbeda dengan kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus, Bartimeus justru duduk diam. Penginjil mengatakan bahwa ia duduk di tepi jalan, artinya ia membutuhkan seseorang yang dapat membangunkannya dan menolongnya berjalan kembali. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa hidup kita buntu, tidak ada jalan keluar? Bartimeus mengajarkan kita untuk menggali kekuatan yang sudah ada dalam diri kita. Ia adalah pengemis, ia tahu cara meminta. Lebih dari itu, ia bisa berteriak. Jika kalian benar-benar menginginkan sesuatu, kalian akan melakukan segalanya untuk mencapainya. Bahkan saat orang lain mencela, merendahkan, atau menyuruh kalian menyerah. Jika keinginan kalian sungguh-sungguh, teruslah berseru. Seruan Bartimeus yang dikisahkan dalam Injil Markus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, telah menjadi doa yang terkenal dalam tradisi Timur, yang juga bisa kita gunakan. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Bartimeus memang buta, tetapi secara paradoks, ia melihat lebih jelas dari orang lain. Ia mengenali siapa Yesus sebenarnya. Ketika mendengar seruannya, Yesus berhenti dan menyuruh orang memanggilnya. Sebab tidak ada satupun seruan yang tidak didengar Allah. Bahkan saat kita tidak sadar sedang berbicara kepadanya. Tetapi aneh bahwa Yesus tidak langsung menghampiri orang buta itu. Tetapi jika direnungkan, ini adalah cara Yesus untuk membangkitkan kembali kehidupan Bartimeus. Ia mendorongnya untuk bangkit. Percaya bahwa Bartimeus masih sanggup berjalan. Ia bisa bangun kembali, bisa bangkit dari situasi kematiannya.
Namun untuk itu, Bartimius harus melakukan sebuah tindakan penting. Ia harus melepaskan jubahnya. Bagi seorang pengemis, jubah adalah segalanya. Tempat berlindung, rumah pelindung. Bahkan hukum Yahudi pun melindungi hak atas jubah dan mengharuskan agar dikembalikan pada malam hari jika dijadikan jaminan. Namun seringkali yang justru menghambat kita adalah rasa aman palsu, lapisan-lapisan perlindungan yang kita bangun sendiri, dan kini justru menghalangi langkah kita. Untuk datang kepada Yesus dan menerima penyembuhannya, Bartimius harus menyingkapkan seluruh kerentanannya, kerapuhannya. Ini adalah langkah kunci dalam setiap proses penyembuhan. Pertanyaan Yesus pun tampak aneh. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Namun kenyataannya, tidak selalu pasti bahwa kita memang ingin disembuhkan. Terkadang kita lebih memilih tetap diam, agar tidak harus memikul tanggung jawab. Jawaban Bartimius sangat dalam. Ia menggunakan kata kerja anablepein, yang bisa berarti melihat kembali, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai mengangkat pandangan. Bartimius bukan hanya ingin melihat kembali, ia ingin mendapatkan kembali martabatnya. Untuk dapat memandang ke atas, kita harus mengangkat kepala. Kadang orang terjebak karena merasa hidup telah menghinakan mereka, dan yang mereka rindukan hanyalah menemukan kembali nilai diri. Yang menyelamatkan Bartimius dan juga kita adalah iman. Yesus menyembuhkan agar kita bisa menjadi pribadi yang bebas. Ia tidak menyuruh Bartimius untuk mengikutinya, tetapi mengatakan agar ia pergi melanjutkan perjalanan. Namun Markus menutup kisah ini dengan menyebutkan bahwa Bartimius mulai mengikuti Yesus. Ia memilih secara bebas untuk mengikuti Dia yang adalah jalan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membawa dengan penuh kepercayaan segala luka kita di hadapan Yesus. Juga luka-luka orang-orang terdekat kita. Mari kita bawa pula penderitaan mereka yang merasa tersesat dan tak tahu harus kemana. Mari kita berseru juga bagi mereka, dan yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan dan berhenti untuk menolong kita.